Shalom, selamat pagi Ibu-Ibu. Kita jumpa lagi dalam saat teduh. Semoga Ibu-Ibu selalu sehat. Sebelum kita beraktivitas hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum merenungkan, kita berdoa mohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau berkenan melindungi tidur kami semalam suntuk. Dan Engkau bangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Kami akan bersaat teduh Tuhan. Urapi kami, mampukan kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami Tuhan dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat teduh pada pagi hari ini akan kami bacakan Amsal 22 ayat yang keempat, yang demikian firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Renungan pada pagi hari ini berjudul Jangan sombong, takutlah akan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap hidup seseorang berbeda-beda. Ada yang sombong atau tinggi hati, ada yang rendah hati, ada yang banyak bicara, namun ada pula yang pendiam. Sombong lawannya adalah rendah hati. Orang yang rendah hati biasanya hidup sederhana, tidak suka pamer, walau hartanya melimpah, kedudukannya tinggi, baik di pekerjaannya maupun di lingkungan masyarakat, penuh dengan cinta kasih atau peduli dengan sesama, melakukan hal-hal yang baik dan takut akan Tuhan. Orang yang rendah hati banyak diamnya, tetapi memperhatikan hal-hal yang terjadi di sekitarnya dengan baik. Hati-hati dalam bertindak dan penuh perhitungan agar tidak mengecewakan dan menyinggung orang lain. Orang yang rendah hati akan menghargai nama baik daripada mempunyai harta yang besar, tetapi namanya jelek di lingkungan masyarakat dan di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati merasa dikasihi itu lebih baik daripada banyak emas dan perak, tetapi dibenci oleh orang banyak. Orang yang rendah hati biasanya orangnya juga bijak. Orang bijak jika melihat malapetaka, ia akan sembunyi. Bukan takut, tetapi menghindari malapetaka agar tidak menimpa dirinya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan
akan menjauhi kejahatan, berlaku tidak tercela, melakukan apa saja dengan adil, tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, dan tidak akan menimpakan kesalahan kepada orang lain, tetapi akan melakukan perintah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, mengasihi, memaafkan, menolong sesama tanpa pandang bulu dan tanpa pamrih. Takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar dan tidak akan kekurangan dalam hidupnya. Ada ketentraman karena selalu bersyukur dalam hidupnya dan merasa tidak ada kekurangan karena bekerja keras dan selalu percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mencukupkan dan memberkati hidupnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, seperti bacaan kita tadi, yang demikian, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuhan akan memberi upah kepada orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Firman Tuhan mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kekayaan akan diberikan kepada semua orang, asal orang itu rajin dan bekerja keras, penuh semangat, dan disertai dengan berdoa. Kehormatan, kemuliaan, damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Dalam kehidupan pada umumnya, orang akan dihormati jika mereka juga menghormati. Tetapi kita yang takut akan Tuhan, walau kita tidak dihormati, tetapi sebagai orang percaya akan selalu menghormati kepada siapapun. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Manusia selalu berharap agar diberi panjang umur. Dalam kehidupan masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan berbuat baik kepada sesama. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kekayaan, kehormatan, kehidupan akan diberikan kepada orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, yang selalu bersyukur dan bekerja keras dan memberi pertolongan tanpa pandang bulu dan tanpa pamrih. Untuk itu, ibu-ibu, marilah kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dengan rendah hati dan takut kepada Tuhan, berbuat baik dan menjauhi kejahatan, pasti Tuhan akan berkenan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita tutup saat teduh pada pagi hari ini dengan berdoa. Kami sudah membaca, mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk melakukan dalam hidup kami. Ajarkanlah kami selalu taat kepadamu dengan rendah hati. Berilah kami kesehatan, kekuatan, kemampuan,
dan kecukupan untuk hari ini ya Tuhan. Dan ampunilah dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami serahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi Ibu-ibu, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.